welcome back di my channel Pahyak Reward. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, bright people, gimana kabarnya? Sekarang kondisi sangat panas ya, cuaca panas. Tepatnya saya tinggal di daerah Kalimantan. Ini sudah hampir 3 minggu tidak hujan. Jadi di luar sana banyak debu, sempat sakit, terbatuk-batuk ya kan. Ya, namun tidak berujung. Semoga di tempat saya ini akan hujan ya teman-teman. Kita berdoa sama Tuhan. Oke, bright people, kali ini kita akan membahas cerita horor ya yang dikirim oleh teman saya juga. Jadi dia ini sempat jadi langganan saya. Jadi langganan bakso, ya, bakso yang naik motor. Jadi cerita ini sangat seram sekali ya. Dia pernah mengalami kejadian horor yang ada pada saat dia menjual bakso itu ke sebuah desa. Saya akan menjelaskan dulu kegiatan dia sehari-hari. Jadi dia ini penjual bakso ya, bakso keliling, dan dia ini bekerja sama bosnya. Dia memiliki bos ya teman-teman. Jadi bosnya ini ada beberapa bakso, beberapa motor ya, mungkin 3-4 motor. Nah, kebetulan dia ini salah satu anak buah bosnya ini. Nah, jadi dia ini menjual bakso itu di daerah yang cukup jauh. Kenapa dia menjual bakso cukup jauh? Karena tempat itu lebih laku teman-teman. Nah, dibandingkan dia ke tempat yang lebih menguntungkan, lebih banyak peminatnya. Nah, oke, kita lanjut saja ya teman-teman. Namanya Rusdi. Jadi Rusdi ini sebelum berangkat untuk menjual baksonya, dia ngambil ke penggilingan bakso, menyiapkan perlengkapannya. Nah, setelah dia menyiapkan perlengkapannya sekitar jam 3 sore, dia ini sudah berangkat ya teman-teman. Jam 3 sore ini sudah berangkat. Nah, jarak dari tempat bosnya ke lokasi desa yang agak jauh itu kurang lebih sekitar 45 menit. Nah, memang di situ ada aspal, jalan aspal, namun terpotong lagi jalan-jalan yang masih dalam proses pengerasan. Setelah dia ini jam 3 sore, jadi dia berangkatlah ke sana, lalu dia melewati hutan karet ya teman-teman. Jadi kiri kanan ini karet, tambah lagi pohon buah-buahan ya. Jadi dia melewati itu sepi, tiba-tiba ada yang memanggil. Jadi dia berhenti nih. Dia menstandarkan motornya, dia tengok kiri kanan, oh tidak ada. Kenapa tidak ada? Nah, jadi dia lanjut lagi teman-teman. Ketika dia kontaknya dihidupkan, dia mengengkol sepeda motornya, tiba-tiba paman, seperti itu. Dia melihat lagi, oh ternyata ada sosok ya perempuan. Namun ketika dia menjelaskan, si Rusdi ini menjelaskan, perempuan ini terlihat kusut. Nah, lalu dia tanya, mau dibungkus atau mau makan sini, seperti biasa lah ya. Jadi perempuan yang belanja sama dia ini diam. Namun ketika ditanya berapa porsi, nah dia menjawab, lalu perempuan ini menjawab dengan kaku ya, 1, katanya seperti itu. Namun dia menunduk terus. Jadi tidak ada keanehan pada saat itu. Memang di sini sudah dingin, cuacanya gelap lah ya, karena memang dikelilingi oleh beberapa pohon yang sangat besar. Nah, pada saat itu ketika dia menyiapkan dan dia sedang hampir menerima pembayaran, ini datang klakson nih dari arah kejauhan, titit. Jadi langganannya lewat ternyata, yang biasanya dia berhenti untuk menjual bakso itu. Nah, jadi langganan itu lewat, ngapain di situ, seperti itu ya, sambil berkendara sepeda motor, namun dia tidak berhenti. Jadi dia berkata, ngapain sendiri di situ, ya gitu ya teman-teman. Jadi bingung lah dia, uang jelas-jelas ada pelanggannya ke perempuan. Nah, setelah itu setelah dia terima uangnya itu, udah masukkan lah ya kan, ya sambil nunduk. Setelah dia melihat lagi, ternyata dia itu melihat tidak ada orangnya. Kemana? Nah, mungkin dia berprasangka seperti ini, karena ini di pinggir hutan, jadi dia terlindung oleh pohon-pohon yang ada di sebelah situ. Oke, tanpa berprasangka apapun, dia lanjut lagi nih ke desa yang masih sebentar lagi, kurang lebih sekitar 30 menitan lagi nyampe di daerah desa. Nah, setelah sampai di desa, dia berjualan seperti biasa, keliling-keliling nih ke tempat-tempat orang nongkrong, bermain, atau sore-sore nongkrong, sore-sore bercanda di mana. Nah, pada akhirnya
Dia selesai itu berkeliling itu sekitar jam setengah 6. Dia berhenti di pos ronda. Saat itu memang kondisi jualannya itu lagi sepi ya teman-teman, sangat sepi lagi, sangat sepi sekali. Jadi ada beberapa porsi saja, namun dia menyeletuk pada saat di pos itu. Jadi setengah 6 lewat lah ya, sudah jam 5.45 menitan. Jadi dia nyeletuk, jangankan manusia, setan pun tidak ada beli. Seperti itu. Terdengar suara azan, ya kan, langsunglah dia sholat. Kebetulan pos ronda itu tidak jauh, di situ ada masjid ya, dia sholat di situ. Setelah habis sholat itu sekitar jam setengah 7 malam dia berangkat lagi nih ke desa lainnya, siapa tahu dia dapat dapat pelanggan yang banyak lagi. Nah, setelah meninggalkan kampung itu sekitar 2-3 km dia melihat nih, jadi dia melewati beberapa ladang dan di situ ada lapangan sepak bola. Dan setelah itu dia berhenti di situ, dia melihat ada banyak sekali acara ya teman-teman. Acara itu dengan musik, namun musiknya ini musik tradisional ya. Yang tradisional. Dia berhenti di situ, dia ke lapangan, dia berhenti dan dia melihat orang-orang yang ada di lapangan tersebut seperti mukanya lusuh, tidak berbahagia ya teman-teman. Namun dia tidak berprasangka apapun pada saat itu, dan pada akhirnya tidak lama kemudian datanglah ini satu orang ini bapak-bapak ya. Dia lalu pesan, dan bapak ini pesan tidak tanggung-tanggung ya. Dia langsung pesan 30 porsi teman-teman. Jadi dia pesan 30 porsi itu, dia bertanya, dibuatlah 30 porsi ya teman-teman. Nah, namun wajah orang tua itu sangat datar ya teman-teman, tapi kelihatannya dia seperti pemilik acara karena dia berbaju rapi, baju batik ya teman-teman. Nah, setelah dia buat itu beberapa porsi sudah dibungkusnya. Nah, setelah dia menunduk, jadi si orang tua ini bertanya berapa totalnya. Dia mau menjawab itu sekitar 300.000. Nah, kebetulan sendoknya ini jatuh. Jadi dia tunduklah, dia akan ngambil sendok ini. Tiba-tiba teman-teman, pada saat dia kembali berdiri, wajah itu berubah jadi menyeramkan teman-teman. Jadi rusak, hancur mukanya teman-teman, dan beberapa buntung. Dan ternyata itu pocong teman-teman. Pada akhirnya dia lari meninggalkan gerobaknya, dan meninggalkan lari, ternyata dia terpleset dan dia pingsan di situ. Tapi tidak sampai di situ saja teman-teman. Jadi si Rusdi ini bercerita, di mimpinya pun dia diganggu ternyata. Di dalam mimpinya dia dikejar-kejar beberapa hantu seperti pocong. Dia tiba-tiba muncul di mukanya, dan beberapa anak yang sedang menerkam bahunya ketika dia lari. Merinding saya teman-teman ya. Bagaimana ya teman-teman kondisi kita pada saat itu? Ya, kita tidak tahu kondisi kita bagaimana, apakah benar-benar nyata atau bagaimana. Kalau saya sih, saya bingung buat apa saja. Saya melihat aja langsung deg-degan, langsung tercengang. Bagaimana kalau kondisi kita seperti itu? Jadi seperti itu. Nah, dan pada akhirnya tiba-tiba itu dia terbangun ya teman-teman, karena mendengar suara azan. Dia terbangun nih. Ternyata dia terbangun jam 4:30 subuh ya teman-teman. Dia tertidur dekat gerobaknya situ. Dia bangun, dia melihat sekeliling tidak ada, dan itu lampu-lampu cahaya rumah yang jauh mungkin sekitar 500 sampai 1 km. Tiba-tiba datang orang tua, datang menghampirinya. Mas, kenapa tidur sini? Udah mas, kita ke rumah saya aja. Seperti itu orang tua yang datangi dia ini ya teman-teman. Nah, jadi orang tua ini datangi dia, membawa dia ke rumahnya. Nampaknya orang tua ini sangat baik ya. Pada saat itu dia diberi minum, dia menceritakan kejadiannya. Jadi orang tua ini berkata, ya sudahlah mas, mungkin ini masnya nih lagi kena apes, jadi lain kali mas sering berdoa. Seperti itu ya teman. Dan pada akhirnya si Rusdi ini pulang ya, penjual bakso, bawa bakso ini ke bosnya. Dan pada saat itu bosnya pun menanyakan ini. Nah, jadi
deg-degan juga si Rusdi ini. Gimana? Kenapa susah dihubungi? Ternyata bosnya ini sering menelpon namun tidak bisa dihubungi. Ternyata HP-nya mati ya teman-teman, habis baterai. Nah, jadi dia diceritakanlah itu kejadiannya seperti itu, dan akhirnya bosnya itu paham dan mengerti juga. Akhirnya dia istirahat selama 3 hari, tidak narik bakso tersebut ya teman-teman, dan pada akhirnya dia juga beraktivitas seperti biasa setelahnya. Nah, itu kejadian yang dialami Rusdi ya, si penjual bakso keliling. Oke, Brave People, mungkin itu saja ya teman-teman, bagaimana ya, bahwa kita memang juga harus berhati-hati tempat yang angker itu harus kita klakson atau kita tandai atau seperti apa ya teman-teman. Yang jelas jam-jam yang seperti itu, apalagi menyebutkan hal-hal yang mungkin menyinggung beberapa makhluk gaib atau yang lainnya, agar tidak kita lakukan ya teman-teman. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih sudah klik video ini dan menonton. Jangan lupa like, subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman lainnya. Terima kasih teman-teman. Saya see you in the next video.